Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan media digital berupa sinema, dan yang kami pilih adalah Objek Film Waktu Maghrib 2023, di mana film tersebut terinspirasi oleh kepercayaan dan mitos-mitos yang ada di Indonesia. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 5. Pertama ada saya sendiri, Damar Teguh Prakoso, dan ada Alzina Farah Amanda, Wildan Alfinsyah, Muhammad Zulham, dan Gabriel Rio Setiawan Bako. Pengertian secara harafiah film sinema adalah sinematografi yang berasal dari sinema dan to. Jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus yang biasa kita sebut dengan kamera. Istilah yang lebih luas yang mencakup segala hal yang terkait dengan film, termasuk produksi, distribusi, dan penayangan. Untuk film sendiri, film adalah sekedar gambar yang bergerak. Adapun pergerakan disebut sebagai intermittent movement. Gerakan yang muncul hanya karena keterbatasan kemampuan mata dan otak manusia menangkap sejumlah pergantian gambar dalam sepersekian detik. Karya audiovisual yang diciptakan untuk hiburan, pendidikan, atau dokumentasi yang merupakan bagian dari dunia sinema. Jadi perbedaan utamanya adalah bahwa sinema mencakup keseluruhan industri film, sementara film adalah produksi konkret yang dihasilkan oleh industri tersebut. Untuk sinopsis dari film Waktu Maghrib sendiri, ada Adi, Saman, dan Ayu tinggal di Desa Jatijajar, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Karena harus membantu keluarga mereka di ladang, Adi dan Saman sering terlambat masuk sekolah. Akibatnya keduanya sering dihukum oleh Bu Woro, guru mereka yang disiplin dan galak. Suatu hari kekesalan Adi dan Saman terhadap Bu Woro memuncak. Mereka menyumpahi Bu Woro, bahkan berharap agar guru itu mati saja. Sumpah itu terucap bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib. Tak lama sesudahnya, Bu Woro meninggal secara mengenaskan. Sejak itu, Adi dan Saman mengalami teror supranatural yang mengerikan. Hadir makhluk halus misterius berseragam guru, persis seperti yang dikenakan Bu Woro sewaktu tewas dulu. Lalu lama-kelamaan teror tak hanya mengancam fisik, namun juga jiwa mereka. Setelah membantai ayam peliharaan Pak Lurah, Saman melawan kakaknya hingga tewas. Usai melakukan aksi penuh darah ini, remaja itu kesurupan. Saman kemudian ditangkap oleh Kades dan warga. Namun saat akan diserahkan kepada Pak Polisi, Saman bunuh diri tepat di azan maghrib berkumandang. Ayu menduga ada kekuatan jahat yang lebih menakutkan di balik rentetan kejadian ini. Akhirnya melalui Pak Lik-nya, seorang penderita trauma psikologis yang mengalami kejadian sama 30 tahun lalu, akhirnya Ayu mendapatkan kekuatan dan arahan. Jika ia tak melakukan sesuatu, Adi akan bernasib yang sama. Berikut sinopsis dari film Waktu Maghrib 2023. Jenis-jenis media. Media memiliki 3 jenis, yaitu media visual, media audio, dan media visual audio. Media visual adalah salah satu jenis media yang lebih mengutamakan alat indera penglihatan, sehingga biasanya media ini berbentuk gambar, video, dan sebagainya. Media audio adalah media yang biasanya dipakai untuk menyiarkan suatu informasi atau pesan melalui suara. Oleh sebab itu, alat indera pendengar menjadi alat indera yang cukup penting untuk menerima pesan melalui media audio ini. Dan ada juga media audio dan visual. Media audio dan visual adalah jenis media yang menggabungkan media visual dengan media audio, sehingga informasi yang diberikan berupa gambar atau video yang memiliki suara. Jenis-jenis film. Film yang termasuk dalam jenis media audiovisual ini dapat dibedakan berdasarkan media layar lebar dan layar kaca, serta jenisnya fiksi dan non-fiksi. Kristanto JB menjelaskan film non-fiksi mencakup film dokumenter, dokumentasi, dan film untuk tujuan ilmiah. Film fiksi dibagi menjadi eksperimental dan genre. Perkembangan teknologi mendorong evolusi genre film. Menurut Pratista, genre film dibagi menjadi 2 kelompok besar, genre induk primer dan genre induk sekunder. Genre induk sekunder adalah perkembangan dari genre induk primer, seperti film bencana, film biografi, film untuk studi ilmiah. Genre induk primer mencakup genre pokok yang populer sejak awal perkembangan sinema, seperti film aksi, drama epik sejarah, fantasi, horor, komedi, kriminal, dan gangster, musikal, petualangan, dan perang. Film Waktu Maghrib 2023 ini termasuk dalam jenis film fiksi. Lebih spesifiknya adalah film bergenre horor yang terinspirasi dari mitos masyarakat. Film tersebut dapat dikategorikan sebagai film fiksi karena menghadirkan dunia yang dibangun secara imajinatif untuk menciptakan pengalaman mendalam bagi penonton.
Film ini menampilkan peristiwa-peristiwa supernatural di luar nalar yang tidak memiliki penjelasan ilmiah yang mendalam, seperti interaksi dengan makhluk gaib dan kejadian-kejadian supernatural yang di luar nalar manusia lainnya. Hal tersebut menggambarkan film ini adalah sebuah film fiksi. Film ini terinspirasi oleh kepercayaan dan mitos yang ada di dalam masyarakat Indonesia, di mana waktu menjelang maghrib adalah waktu yang dianggap sakral. Film ini dapat dikatakan film horor karena film ini membangun atmosfer serta momen-momen yang menegangkan dan mencekam pada saat mendekati waktu azan maghrib, terutama dengan menghadirkan makhluk-makhluk supernatural dengan penggunaan jumpscare dan adegan berdarah yang berhasil membuat penonton terkejut. Hal ini menekankan bahwa film ini adalah film horor yang menekankan ketakutan melalui keberadaan entitas supernatural. Fungsi media. Media adalah segala bentuk perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada khalayak secara massal. Ini meliputi berbagai media seperti surat kabar, majalah, stasiun radio, saluran televisi, atau situs web. Media juga mencakup teknologi dan platform yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik dalam bentuk cetak, audiovisual, atau digital. Berikut adalah fungsi media. Ada informasi, propaganda, manipulasi, agenda ideologi, membentuk nilai dan sikap, indoktrinasi, menggandakan efek, dramatisasi, memberikan hiburan. Fungsi film. Film merupakan sebuah karya seni yang merupakan peranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi, dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sebagai sebuah karya seni yang kompleks, film tentunya dapat digunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya alat hiburan. Film dapat menjadi sarana hiburan yang menyenangkan bagi penonton dengan menyajikan cerita yang menarik dan menghibur. Sumber informasi. Film juga dapat berperan sebagai sumber informasi yang mengedukasi penonton tentang berbagai topik, mulai dari sejarah, budaya, sampai dengan ilmu pengetahuan. Ada juga alat pendidikan. Film dapat digunakan sebagai alat pendidikan yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan moral, mengajarkan nilai-nilai, dan memperluas wawasan penonton. Dan ada juga cerminan nilai-nilai sosial suatu bangsa. Melalui cerita, karakter, dan tema yang diangkat, film juga dapat menjadi cerminan dari nilai sosial, budaya, dan politik suatu masyarakat atau bangsa. Fungsi yang terdapat pada film Waktu Maghrib 2023. Film Waktu Maghrib 2023 memiliki fungsi yang multidimensional sebagai media, dengan media hiburan, edukasi, dan sosial yang dihadirkan secara signifikan. Cerita ini tidak hanya menghibur penonton dengan tema horor dan mitologi lokal, tetapi juga menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai positif yang relevan dengan masyarakat Indonesia. Di antaranya, sebagai media hiburan, film ini mengangkat tema horor yang dipadukan dengan cerita rakyat tentang legenda waktu maghrib, sehingga mampu memberikan hiburan yang menegangkan dan penuh misteri bagi para penontonnya. Film ini menggunakan efek visual yang modern dan berkualitas tinggi, sehingga mampu menciptakan suasana yang mencekam dan realistis, dan penambahan daya tarik bagi para penonton. Efek visual yang memukau menjadikan film ini media hiburan yang seru dan menyimpan nilai budaya yang ada pada masyarakat, serta dapat menghibur bagi para pecinta film horor. Ada juga fungsi edukasi. Film ini mengangkat budaya dan cerita rakyat tentang legenda waktu maghrib yang merupakan bagian dari budaya dan tradisi lokal Indonesia. Hal ini dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi tersebut dan memperkenalkan kepada generasi muda. Film ini mengandung pesan moral tentang pentingnya menghormati waktu sholat dan tidak melakukan hal-hal yang terlarang, terutama saat waktu maghrib. Nah, dengan mengangkat legenda waktu maghrib, film ini berhasil menciptakan suasana menegangkan dan misterius, sambil memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada penonton, serta mengingat pentingnya menghormati waktu sholat dan menjauhi takhayul. Selain itu, film ini juga berperan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan minat terhadap film Indonesia, dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Konsep mitos menurut Roland Barthes. Pengertian mitos yang dikemukakan oleh Roland Barthes, mitos muncul ketika makna konotasi bertahan sekian lama di masyarakat sehingga dianggap sebagai suatu makna denotasi atau makna real.
Bagi Barthes, mitos merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Bila konotasi merupakan pemaknaan tatanan kedua dari penanda atau signifier, maka mitos merupakan pemaknaan tatanan kedua dari petanda atau signified. Analisis film Waktu Maghrib 2023. Dengan pendekatan Roland Barthes, signifier atau penanda dalam film Waktu Maghrib 2003, waktu menjelang maghrib menjadi titik kritis di mana kejadian-kejadian supranatural mulai terjadi, seperti datangnya sosok misterius yang menyerupai Bu Woro setelah kematiannya pada waktu maghrib di film tersebut. Signified atau petanda dalam film Waktu Maghrib 2023, waktu menjelang maghrib adalah waktu yang dianggap sakral dan penuh misteri. Konotasi, film ini mengonotasikan waktu maghrib sebagai waktu yang penuh dengan kekuatan goib dan berbahaya. Kejadian-kejadian menyeramkan dan kemunculan makhluk goib terjadi pada waktu ini, menegaskan keyakinan lokal tentang sakralan waktu tersebut. Makhluk goib yang menyerupai Bu Woro mengonotasikan bahwa perbuatan buruk dan dosa bisa mendatangkan kutukan atau balasan dari alam goib. Mitos yang muncul dalam film adalah bahwa waktu maghrib adalah waktu yang sangat sakral dan berbahaya, di mana kekuatan-kekuatan goib lebih kuat dan bisa membawa bencana jika tidak dihormati. Mitos ini didukung oleh berbagai kejadian menyeramkan yang hanya terjadi pada waktu tersebut dalam film. Dan berikut tagline yang kami ambil dari film Waktu Maghrib 2023, yang dimana film tersebut terinspirasi dari kepercayaan dan mitos yang ada di Indonesia, dimana waktu maghrib adalah waktu yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.